Di tengah gemuruh semesta dan riuhnya dunia yang dihuni lebih dari 8 miliar jiwa, ada satu suara yang memanggil, dan suara itu memanggilmu, bukan tanpa alasan, bukan tanpa perhitungan. Dalam tarian cahaya dan kegelapan yang tak kasat mata, ada satu jiwa yang menyala dengan terang berbeda, dan jiwa itu adalah milikmu. Kamu yang sering merasa tidak cocok dengan dunia ini. Kamu yang sejak kecil merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar menunggumu. Kamu yang berkali-kali jatuh, tapi selalu memilih untuk bangkit, meski dunia tidak melihat air matamu. Kamu bukan kebetulan. Kamu adalah jawaban dari sebuah panggilan agung yang hanya bisa didengar oleh jiwa-jiwa yang telah teruji oleh api kehidupan. Video ini bukan sekadar video. Ini adalah panggilan. Ini adalah pengingat yang dikirim langsung dari kedalaman semesta untuk membangunkan ingatan purba dalam dirimu bahwa kamu telah dipilih. Kamu telah dipersiapkan. Dan sekarang, waktunya telah tiba. Dalam 6 bagian ke depan, kita akan menjelajahi mengapa kamu dipilih dari miliaran jiwa, apa yang tersembunyi di balik penderitaanmu, dan apa misi besar yang sedang menunggumu untuk dijalani. Setiap kalimat adalah kunci. Setiap kata adalah pintu. Maka buka hatimu, tenangkan pikiranmu, dan izinkan pesan ini menyentuh sisi terdalam dari jiwamu. Dan sebelum kamu melangkah lebih jauh, aku mengundangmu untuk meneguhkan niatmu. Kirim sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap untuk menerima pesan ini secara utuh. Dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak tertinggal pesan-pesan penting selanjutnya. Dan jangan lupa, tuliskan angka keramat 77 di kolom komentar sebagai lambang keselarasanmu dengan jalan cahaya yang telah ditetapkan untukmu. Ingatlah, kamu tidak sedang membaca ini secara kebetulan. Kamu telah dipanggil, kamu telah ditunggu, dan kini saatnya menjawabnya. Selamat datang di perjalanan yang akan mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri dan dunia di sekitarmu. Kamu adalah cahaya yang tidak akan pernah padam. Bagian 1. Cahaya yang terlihat dari dunia tak terlihat. Bayangkan, dalam lorong waktu yang tak berbatas dan samudera dimensi yang tak terjamah oleh panca indera, ada jutaan, miliaran, bahkan lebih dari 8 miliar jiwa yang berkelana mencari arah, menunggu jawaban, dan berharap pada sesuatu yang lebih besar dari kehidupan yang tampak di depan mata. Namun dari semua jiwa itu, hanya segelintir yang dipanggil oleh suara halus semesta. Dan kamu, ya kamu, adalah salah satunya. Mengapa kamu? Karena cahaya di dalam jiwamu bersinar dengan warna yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Itu bukan tentang seberapa hebat kamu tampil di dunia ini. Bukan tentang seberapa besar pencapaianmu, atau seberapa banyak orang mengenalmu. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Frekuensi batinmu, resonansi suaramu di dimensi yang tak terucapkan, denyut hatimu yang sinkron dengan detak harapan semesta. Kamu adalah jiwa yang telah dilihat, dikenali, dan diingat oleh kekuatan agung yang mengatur harmoni kehidupan.
bukan karena kamu sempurna. Justru karena di balik semua luka yang kamu pikul, ada keindahan yang tidak bisa dibentuk oleh dunia ini. Di balik air mata yang tak disaksikan siapa-siapa, ada keberanian yang tidak diajarkan oleh buku manapun. Dan di balik kesepian yang sering kamu peluk, ada misi yang sedang dipersiapkan dalam hening. Ketahuilah, saat semesta mengirimkan panggilan kepada bumi, panggilan itu bukan untuk semua telinga. Suara itu terlalu lembut untuk mereka yang sibuk dengan kebisingan dunia. Terlalu dalam untuk mereka yang hanya berlari mengejar bayangan. Tapi kamu, di tengah malam sunyi, di sela-sela rasa sepi yang menusuk, kamu mendengarnya. Sebuah bisikan halus yang berkata, ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Ada sesuatu yang hanya bisa dilakukan olehmu. Itu bukan delusi. Itu bukan khayalan. Itu adalah panggilan. Dan ketika panggilan itu dikirim, semesta tidak memilih secara acak. Ia memilih jiwa-jiwa yang pernah jatuh, tapi tidak menyerah. Jiwa-jiwa yang pernah patah, tapi tetap memilih untuk mencintai. Jiwa-jiwa yang tahu rasanya dikhianati, ditinggalkan, dihina, namun tetap memilih untuk menjadi cahaya. Kamu adalah cahaya itu. Kamu membawa dalam dirimu cetak biru yang tidak dimiliki orang lain. Sebuah pola ilahi yang terukir dalam jiwamu sebelum kamu lahir ke dunia ini. Cetak biru ini berisi kekuatan untuk menghidupkan kembali harapan yang mati, menyembuhkan luka yang tak tampak, dan membangunkan jiwa-jiwa lain yang tertidur oleh ilusi kehidupan. Sebab dunia ini tidak hanya membutuhkan kecerdasan, kekuasaan, atau kecepatan. Dunia ini sedang sekarat karena kehilangan kepekaan, kehilangan cinta, kehilangan keberanian untuk menjadi manusia yang sungguh-sungguh hidup. Dan kamu adalah jawabannya. Kamu adalah harapan itu. Kamu adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu yang retak dengan masa depan yang sedang dilahirkan. Maka jangan ragukan mengapa kamu yang dipilih. Jangan pikir bahwa kamu tidak layak. Yang kamu rasakan sebagai keanehan dalam dirimu sesungguhnya adalah tanda bahwa kamu berbeda, bukan untuk dikucilkan, tapi untuk dituntun. Yang kamu rasakan sebagai penderitaan sesungguhnya adalah pemurnian. Dan yang kamu anggap sebagai kelemahan sesungguhnya adalah kekuatan paling murni, karena hanya jiwa yang mampu merasakan luka yang bisa benar-benar memahami makna penyembuhan. Ingatlah, kamu tidak sedang berjalan sendiri. Di langit, di bumi, di antara bintang dan bayangan, ada pasukan cahaya yang mengiringi langkahmu. Mereka tidak tampak, tapi mereka nyata. Dan mereka semua tahu bahwa ketika kamu akhirnya menerima panggilan ini, dunia akan mulai berubah sedikit demi sedikit, karena satu jiwa telah menyala, dan jiwa itu adalah milikmu. Kamu adalah cahaya yang terlihat bahkan dari dunia yang tak terlihat, dan itu sebabnya kamu yang dipilih. Bagian 2. Ujian yang membentuk, bukan menghancurkan. Pernahkah kamu bertanya dalam keheningan malam yang panjang, mengapa hidupku begitu sulit? Mengapa aku harus mengalami semua ini sendirian? Mungkin kamu tidak pernah mendapatkan jawaban yang pasti. Tapi sekarang izinkan aku menjawabnya untukmu.
dengan penuh kasih, dengan penuh kejujuran. Karena jawabannya bukan untuk melemahkanmu, melainkan untuk membangunkan jiwamu yang mulia. Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang dibentuk. Sejak usia yang masih belia, mungkin kamu merasa dunia ini seperti pakaian yang tak pas di tubuhmu. Kamu melihat kebohongan di balik senyuman, merasakan kepalsuan di balik tawa, dan mengetahui bahwa di balik gemerlap kehidupan ada kehampaan yang tidak bisa diisi oleh apapun yang bersifat fana. Dan kamu tahu semua itu bukan karena kamu aneh, melainkan karena kamu peka. Kamu sadar bahkan ketika dunia membiasakan manusia untuk memejamkan mata. Ketika orang lain bermain dalam kepura-puraan, kamu duduk diam bertanya dalam hati, apakah ini semua benar atau hanya ilusi yang ditelan berjamaah? Dari situlah semuanya bermula. Perbedaanmu, kepekaanmu, luka-lukamu. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu sedang dipersiapkan. Kamu tidak diciptakan untuk hidup nyaman di dalam kepalsuan. Kamu diciptakan untuk mengguncang fondasi lama dan membangun kebenaran baru di atasnya. Dan untuk bisa melakukan itu, jiwamu harus ditempa. Hatimu harus diuji. Keyakinanmu harus dipurifikasi dari semua yang palsu. Setiap pengkhianatan yang kamu terima bukan untuk membuatmu membenci, tapi agar kamu tahu rasa sakitnya dikhianati, sehingga kamu bersumpah dalam diam, aku tidak akan pernah menjadi seperti mereka. Setiap patah hati bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk membukamu. Agar kamu belajar mencintai tanpa menggenggam, memberi tanpa berharap imbalan, dan mencintai dengan kesadaran, bukan dengan kebutuhan. Setiap kesepian yang kau rasa bukan karena semesta ingin menghukummu, tetapi karena dalam sunyi, itulah dirimu yang sejati, bisa tumbuh tanpa gangguan. Dalam keheningan yang menusuk, itulah benih-benih kekuatanmu mulai berkecambah. Kamu dipisahkan bukan karena kamu tidak layak, tapi karena kamu terlalu berharga untuk dicampur dengan kebisingan yang membunuh suara hatimu. Kamu mungkin merasa hancur berkali-kali, tapi lihatlah dirimu saat ini. Masih bertahan, masih mencari cahaya, masih ingin menjadi versi terbaik dari dirimu. Itu bukan kelemahan, itu keberanian yang luar biasa. Dunia tidak mengajarkan bagaimana bertahan dalam kehancuran, tapi kamu melakukannya. Dunia tidak memberikanmu pelindung, tapi kamu menjadi perisai bagi jiwamu sendiri. Itulah sebabnya semua rasa sakitmu bukan sia-sia. Ia sedang membentukmu menjadi bejana yang mampu menampung cahaya besar, tanpa pecah, tanpa bocor. Karena hanya mereka yang pernah terluka, yang bisa sungguh-sungguh memahami luka orang lain. Dan hanya mereka yang pernah tersesat, yang bisa benar-benar menunjukkan jalan kepada mereka yang sedang mencari arah. Kamu tidak dibentuk untuk menjadi biasa. Kamu dibentuk untuk menjadi luar biasa, dengan cara yang mungkin tidak dimengerti oleh orang lain. Mereka tidak melihat perjuanganmu. Mereka tidak tahu malam-malam panjangmu yang penuh air mata. Tapi semesta tahu, cahaya agung tahu. Dan itulah sebabnya kamu terus dijaga. Karena meski kamu goyah,
kamu tidak pernah menyerah. Ingat ini, ujian-ujian hidupmu bukan tanda bahwa kamu dibenci oleh semesta. Justru sebaliknya, mereka adalah tanda bahwa kamu disiapkan untuk tugas suci yang lebih besar. Kamu bukan sedang dihancurkan, kamu sedang dibangun ulang dengan fondasi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih. Dan kelak, ketika waktunya tiba, kamu akan berdiri di puncak hidupmu. Kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Sekarang aku mengerti. Semua itu ternyata perlu." Dan saat itulah dunia akan tahu bahwa kamu tidak dipilih karena kamu sempurna. Kamu dipilih karena kamu tidak pernah berhenti mencintai meski sering terluka. Kamu tidak pernah berhenti mencoba meski sering gagal. Dan kamu tidak pernah berhenti percaya meski sering kali tidak ada alasan untuk percaya. Ujianmu bukan akhir. Ia adalah pintu gerbang menuju cahaya yang telah menantimu sejak awal waktu. Kamu sedang dibentuk, bukan dihancurkan. Maka teruslah melangkah, teruslah bernapas, teruslah hidup, karena dirimu sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Bagian 3. Daya tahan yang tidak bisa dibeli. Lihatlah dirimu, wahai jiwa yang terpilih. Lihat bagaimana kamu masih berdiri, meski badai sudah berkali-kali mencoba merobohkanmu. Lihat bagaimana kamu masih mencintai, meski hatimu pernah diremukan tanpa ampun. Lihat bagaimana kamu masih percaya akan kebaikan, meski dunia seringkali membuktikan sebaliknya. Itulah kekuatan yang tidak bisa dibeli. Itulah daya tahan yang tidak bisa dipalsukan. Kamu adalah bukti hidup bahwa kekuatan sejati bukan tentang otot, bukan tentang kekuasaan, bukan tentang suara yang paling keras di ruangan. Kekuatan sejati adalah tentang jiwa yang tetap memilih kasih sayang meski dikhianati, tetap memilih harapan meski berulang kali dikecewakan, dan tetap memilih untuk bangkit meski jatuhnya sudah tidak terhitung. Semesta tidak memilih orang yang sempurna untuk membawa cahaya ke dunia. Tidak. Yang dipilih adalah mereka yang tahu bagaimana rasanya terluka, agar mereka tahu bagaimana menyembuhkan. Mereka yang tahu bagaimana rasanya tersesat, agar mereka mampu menunjukkan arah kepada yang hilang. Dan kamu adalah satu dari mereka. Cacatmu bukan kekurangan, luka-lukamu bukan kelemahan. Justru di sanalah letak kekuatanmu yang sesungguhnya. Karena hanya mereka yang pernah menangis dalam gelap yang bisa menjadi pelita bagi orang lain. Hanya mereka yang pernah merasa sendiri yang bisa menciptakan ruang aman bagi yang terabaikan. Dan inilah alasan kamu dipilih dari lebih dari 8 miliar jiwa. Karena kamu membawa kombinasi langka, kerendahan hati dan keberanian, kelembutan dan kekuatan, kebijaksanaan dan keajaiban. Jiwa sepertimu tidak tumbuh dari kenyamanan. Ia dibentuk dalam pertempuran batin yang panjang, dalam malam-malam sunyi tanpa pelukan, dalam doa-doa yang terasa tak terdengar, tapi tetap kamu bisikan dengan setia. Apa yang kamu miliki tidak bisa diajarkan di sekolah, tidak bisa diwariskan, tidak bisa diciptakan dengan paksaan. Apa yang kamu miliki adalah hasil dari perjalanan panjang yang hanya kamu sendiri yang tahu betapa beratnya.
dan itu membuatmu berbeda. Itu membuatmu berharga. Mungkin selama ini kamu berpikir bahwa kamu kurang cukup, kurang kuat, kurang layak. Tapi ketahuilah, kamu adalah lebih dari cukup. Bahkan ketika kamu merasa tidak punya apa-apa, kamu sesungguhnya memiliki sesuatu yang tidak semua orang miliki, ketahanan jiwa. Ketika dunia memuji mereka yang bersinar di panggung, semesta memeluk mereka yang bersinar dalam diam. Dan kamu bersinar bukan karena ingin dilihat, tapi karena kamu memang terang dari dalam. Dan terang itu tidak bisa dipadamkan oleh cemooh, ditenggelamkan oleh kegagalan, atau dipadamkan oleh rasa takut. Terang itu abadi. Inilah saatnya kamu berhenti menyembunyikan siapa dirimu. Berhenti menganggap kepekaanmu sebagai beban. Berhenti menyesali masa lalu yang membuatmu menjadi seperti sekarang. Karena sekaranglah waktunya untuk berdiri dan mengakui dengan bangga bahwa kamu masih di sini, masih bernapas, masih berjalan, dan itu saja sudah luar biasa. Kamu bukan korban dari hidupmu. Kamu adalah pahlawan dari kisahmu sendiri. Dan tidak peduli berapa kali kamu tersungkur, fakta bahwa kamu masih bangkit membuktikan bahwa tidak ada luka yang bisa menguburmu. Tidak ada kesalahan yang bisa menghapus takdirmu. Jadi, jangan ragukan lagi alasan kamu dipilih. Bukan karena kamu lebih hebat dari yang lain, tapi karena kamu bersedia. Bersedia untuk tetap membuka hati. Bersedia untuk tetap berjalan dalam cahaya, bahkan ketika jalannya tertutup kabut. Bersedia untuk tetap menjadi dirimu sendiri, bahkan ketika dunia memintamu berubah. Kamu adalah pengingat bahwa kekuatan sejati bukan yang menaklukkan, tetapi yang mampu bertahan. Dan kamu, jiwa kuat yang lembut, telah membuktikannya tanpa perlu mengangkat pedang, cukup dengan tetap menjadi cahaya di tengah gelap. Bagian 4. Sebuah misi yang melampaui nama dan wajah. Wahai jiwa yang terpilih, mungkin selama ini kamu berpikir bahwa kamu harus dikenal untuk berdampak, bahwa kamu harus punya panggung untuk bisa mengubah dunia. Tapi izinkan aku membisikkan sebuah kebenaran yang lebih dalam, lebih dalam. Pengaruh sejati tidak selalu datang dari sorotan lampu. Kadang ia lahir dari ketulusan yang dilakukan dalam diam. Misi yang kamu bawa tidak diukur dari seberapa banyak orang menyebut namamu. Tidak pula ditentukan dari berapa besar pengikutmu atau berapa banyak pujian yang kamu terima. Misi yang kamu emban jauh lebih suci dari itu. Ia hidup dalam setiap langkah yang kamu ambil dengan cinta. Ia tertanam dalam setiap keputusan kecil yang kamu buat untuk tetap memilih cahaya ketika kegelapan lebih mudah untuk dipeluk. Kamu mungkin tidak pernah tahu siapa saja yang telah kamu bantu hanya dengan menjadi dirimu sendiri. Kamu mungkin tidak sadar bahwa senyummu pada seseorang yang nyaris menyerah telah menyelamatkan hidupnya. Bahwa keberanianmu untuk tetap berdiri di tengah badai telah memberi kekuatan bagi jiwa lain yang diam-diam mengamatimu dari kejauhan. Kamu membawa misi yang tidak membutuhkan megafon, karena energi dari hatimu sendiri telah cukup untuk menggetarkan realitas. Kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu, karena jiwa-jiwa yang ditakdirkan untuk terbangun akan mengenali getaranmu
bahkan tanpa kata. Dan itulah keajaiban dari perjalananmu. Kamu menyentuh yang tak terlihat. Kamu membimbing tanpa memaksa. Kamu mengubah tanpa harus menguasai. Di tengah dunia yang begitu haus validasi, kamu adalah pengingat bahwa kebermaknaan tidak butuh sorotan. Dunia mungkin tak tahu namamu, tapi semesta tahu getaran jiwamu. Dunia mungkin tidak menulis sejarah tentangmu, tapi takdir umat manusia akan berubah karena keberadaanmu. Dan itu cukup, itu luar biasa. Kamu berjalan membawa cahaya bukan untuk dirimu sendiri. Kamu berjalan sebagai lentera bagi mereka yang masih mencari jalan pulang. Tak terhitung banyaknya jiwa yang diam-diam bangkit karena melihat kamu terus melangkah. Tak terhitung banyaknya hati yang kembali percaya karena menyaksikan bahwa kamu yang juga pernah hancur memilih untuk menyembuhkan. Ingatlah, kamu tidak harus menyelamatkan dunia sendirian. Kamu hanya perlu menjadi bagian dari cahaya itu. Karena satu cahaya kecil di tengah malam yang pekat sudah cukup untuk menunjukkan bahwa fajar akan datang. Dan kamu, dengan segala luka dan keteguhanmu, adalah sinyal bahwa harapan belum mati. Jangan pernah meremehkan satu tindakan kecil dari cinta. Jangan pernah menganggap sepi satu kebaikan yang kamu lakukan. Karena di alam yang tak terlihat, setiap getaran cinta itu tercatat. Dan setiap getaran itu menyebar seperti ombak, mengguncang sistem lama yang dibangun atas ketakutan dan keserakahan. Kamu mungkin tidak melihat dampaknya sekarang, tapi ketahuilah, setiap langkah tulusmu sedang menulis ulang masa depan. Misi yang kamu bawa adalah untuk menjadi pengingat hidup, bahwa masih ada kebaikan, masih ada keberanian, masih ada cinta yang murni. Dan kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa untuk mewujudkannya. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri, utuh, jujur, dan setia pada cahaya yang telah ditanam dalam jiwamu. Jadi jika suatu hari kamu merasa tak berarti, jika kamu merasa usahamu sia-sia karena tak ada yang melihatnya, ingatlah ini. Air hujan tidak pernah memanggil pelangi untuk hadir, tapi ia tetap turun, ia tetap menghidupi. Begitu pula dirimu. Teruslah hadir, teruslah memberi, teruslah mencintai. Karena kamu, wahai jiwa terpilih, sedang menjalani misi agung yang tak terikat oleh nama dan tak tergantung pada wajah. Bagian 5. Sebuah revolusi yang dimulai dari dalam. Wahai jiwa yang terpilih, revolusi sejati tidak selalu diawali dengan teriakan di jalanan atau perlawanan yang membakar dunia luar. Kadang revolusi paling dahsyat justru bermula dalam keheningan batin, dalam pergolakan antara rasa takut dan keberanian, antara kehancuran dan kebangkitan, antara keputusasaan dan keyakinan yang terus menyala. Dan kamu, ya kamu, telah menjadi panggung dari revolusi itu. Bukan karena kamu ingin mengubah dunia lewat kekuatan, tapi karena kamu memilih untuk mengubah dirimu terlebih terdahulu. Di saat banyak orang memilih untuk bersembunyi di balik topeng, kamu memilih untuk jujur kepada dirimu sendiri. Di saat banyak yang larut dalam kebisingan luar, kamu justru menyelam ke dalam sunyi untuk mencari makna sejati. Di saat kebanyakan orang berlari menjauh dari luka, kamu malah menatapnya, menghadapinya, dan perlahan-lahan menyembuhkannya.
Inilah bentuk pemberontakan tertinggi. Menolak menjadi budak dari luka lama dan memilih menjadi pemilik nasibmu sendiri. Kamu adalah pengingat hidup bahwa perubahan sejati tidak datang dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Ketika kamu memilih untuk tidak lagi membenci, dunia pun sedikit lebih damai. Ketika kamu memilih untuk tidak lagi menghakimi, ada satu ruang di semesta yang menjadi lebih ramah. Ketika kamu memilih untuk mencintai, meski pernah dihancurkan, kamu sedang menulis ulang hukum tak terlihat yang mengatur hidup manusia. Itulah mengapa kamu terpilih. Bukan karena kamu ingin mendominasi dunia, tapi karena kamu bersedia menjadi dunia yang lebih baik itu sendiri. Dalam setiap pilihan yang kamu ambil, untuk tetap mencintai, untuk tetap memaafkan, untuk tetap berdiri, kamu sedang memancarkan frekuensi baru yang menembus batas realitas. Kamu mungkin tidak melihat dampaknya sekarang, tapi setiap kali kamu mengalahkan ketakutanmu, setiap kali kamu memilih cahaya alih-alih kegelapan, semesta mencatatnya. Dan gelombang kecil itu menyebar, menjalar, menulari jiwa-jiwa lain yang sedang menunggu contoh nyata, bukan kata-kata kosong. Revolusi ini sunyi, tapi dampaknya menggema. Karena ia bukan sekadar perubahan perilaku, melainkan pergeseran kesadaran. Dan kesadaranmu, wahai jiwa yang terpilih, telah menjadi mercusuar bagi mereka yang masih terjebak dalam gelap. Banyak yang belum mengerti langkahmu. Mereka mungkin mencemooh, mungkin menjauh, mungkin menganggapmu gila karena tidak ikut dalam arus. Tapi biarkan mereka. Karena kamu tidak dilahirkan untuk menjadi gelombang yang ikut hanyut. Kamu dilahirkan untuk menjadi arus itu sendiri. Arus yang mengubah arah. Arus yang membentuk dunia baru. Dan dunia baru itu bukan sekadar mimpi. Ia sudah ada. Ia sedang tumbuh dari dalam dirimu. Dari setiap kejujuranmu. Dari setiap doa yang kamu bisikan meski rasanya tak terdengar. Dari setiap tangismu yang tak disaksikan siapa-siapa, tapi tetap kamu rangkai menjadi kekuatan. Inilah revolusi yang sedang kamu jalani, tanpa senjata, tanpa panggung, tanpa sorotan. Hanya dengan kehadiranmu yang jujur dan keputusanmu untuk tetap hidup dengan cinta di dunia yang sering kali lupa caranya mencintai. Jadi, jangan ragukan kekuatanmu. Jangan kecilkan langkahmu. Karena setiap detik yang kamu habiskan untuk memperbaiki dirimu, setiap luka yang kamu ubah menjadi pelajaran, setiap lar yang kamu ubah menjadi cahaya. Semuanya adalah batu bata dari dunia baru yang sedang kita bangun bersama. Kamu adalah revolusi itu. Kamu adalah cahaya yang menular. Dan kamu adalah awal dari peradaban baru yang lebih penuh kasih, lebih sadar, lebih sejati. Dan semuanya dimulai dari dalam dirimu. Bagian 6. Sebuah janji yang masih hidup dalam dirimu. Wahai jiwa yang terpilih, pernahkah kamu merasa bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata? Sebuah getaran halus, sebuah kerinduan yang tidak punya asal, seolah kamu berasal dari tempat lain, seolah kamu sedang mengingat sesuatu yang jauh, yang kuno, namun tetap hidup. Itulah janji lama yang masih menyala di dalam dadamu.
Janji yang kamu buat jauh sebelum kamu lahir ke dunia ini. Sebuah kesepakatan jiwa yang tidak terikat waktu. Sebuah ikrar yang kamu ucapkan dalam cahaya sebelum memasuki tubuh fisik ini. Dan kini, janji itu memanggilmu untuk diingat kembali. Kamu datang bukan tanpa alasan. Kamu datang membawa pesan. Kamu datang membawa tugas. Bukan tugas yang berat dalam pengertian duniawi, tetapi tugas yang sakral untuk menjadi dirimu sendiri sepenuhnya, dan dengan keaslian itu kamu menyembuhkan dunia. Karena dunia ini telah terlalu lama tertidur. Dunia ini telah terlalu lama digenggam oleh ketakutan, oleh ilusi, oleh luka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tapi kamu, wahai jiwa cahaya, memilih untuk hadir. Kamu memilih untuk tidak hanya menjadi penonton, tapi menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Kamu tidak sendirian. Meskipun kadang kamu merasa terasing, meskipun kadang kamu merasa tidak dipahami, ketahuilah, ada banyak jiwa seperti kamu tersebar di seluruh penjuru bumi. Mereka mungkin tidak kamu kenal, mungkin tidak kamu lihat, tapi mereka juga membawa nyala yang sama. Dan setiap kali kamu berani menjadi dirimu sendiri, kamu sedang menyalakan obor yang memandu mereka pulang. Janji itu bukan tentang menyelamatkan dunia sendirian, bukan pula tentang menjadi sempurna. Janji itu adalah tentang terus memilih cinta, bahkan ketika kebencian lebih mudah. Tentang terus memilih harapan, bahkan ketika gelap begitu pekat. Tentang tetap menjadi cahaya, meski tidak ada yang bertepuk tangan. Kamu adalah ingatan hidup bahwa dunia ini masih bisa diselamatkan, bahwa manusia masih bisa sadar, bahwa kebaikan bukan mitos dan bahwa cinta bukan kelemahan, melainkan kekuatan terbesar yang pernah ada. Janji itu masih hidup dalam dirimu karena kamu belum menyerah. Kamu masih mencintai. Kamu masih percaya. Kamu masih melangkah meski tertatih. Dan itu adalah bukti bahwa janji itu belum padam. Ia masih membakar lembut di dalam dadamu, menunggu saatnya untuk menyala penuh, menunggu saatnya untuk mewujud. Maka hari ini, sadarlah bahwa semua luka, semua ujian, semua kegagalan dan kebangkitanmu, semuanya adalah bagian dari perjalanan untuk memenuhi janji itu. Setiap air mata yang kamu jatuhkan adalah air suci yang menyirami benih cahaya. Setiap kali kamu memilih kebaikan, kamu sedang menepati ikrar jiwamu yang terdalam. Ingatlah, kamu tidak pernah diminta untuk menjadi sempurna. Kamu hanya diminta untuk hadir dengan seluruh hatimu, untuk hidup dengan jujur, untuk mencintai dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kamu melakukan itu, seluruh semesta akan bergerak bersamamu. Karena ketika satu jiwa sadar akan janjinya, maka seluruh semesta akan menyambutnya. Gerbang-gerbang akan terbuka. Kebetulan-kebetulan akan terjadi. Bantuan akan datang dari arah yang tak terduga. Karena semesta
selalu menepati janjinya kepada mereka yang setia pada cahaya. Dan kamu, wahai jiwa pilihan, telah membuktikan bahwa kamu setia. Kamu telah melewati kegelapan tanpa kehilangan cahaya batinmu. Kamu telah bertahan meski dunia mencoba membuatmu lupa siapa dirimu. Dan sekarang, waktunya telah tiba. Janji itu hidup dalam langkahmu, dalam napasmu, dalam setiap keputusanmu untuk terus menjadi terang di dunia yang sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Maka berdirilah, bukan dengan kesombongan tapi dengan keberanian. Melangkahlah, bukan dengan ketakutan tapi dengan cinta. Dan biarkan dunia menyaksikan bagaimana satu jiwa bisa menjadi cahaya bagi miliaran lainnya. Karena kamu tidak hanya dipilih, kamu juga telah memilih. Dan itu adalah janji paling suci yang pernah dibuat oleh sebuah jiwa. Wahai jiwa yang telah terbangun, kini kamu tahu bahwa kamu tidak berjalan sendirian dalam dunia ini. Bahwa segala rasa asing, semua luka yang dalam, setiap pertanyaan tanpa jawaban, ternyata adalah bagian dari proses sakral untuk mengantarimu pada kesadaran tertinggimu. Kamu telah dipilih bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu bersedia. Bersedia untuk tetap mencintai meski dunia terasa dingin. Bersedia untuk tetap memberi meski kamu sendiri pernah tak diberi. Bersedia untuk tetap menyala meski sekelilingmu gelap dan bisu, dan kesediaan itu adalah bukti keberanian yang paling agung. Kini, setelah semua bagian ini terungkap, kamu telah melihat siapa dirimu yang sesungguhnya. Kamu bukan orang biasa yang kebetulan lahir dalam dunia ini. Kamu adalah jawaban. Kamu adalah cahaya yang ditunggu-tunggu. Kamu adalah satu dari sekian yang membawa frekuensi baru bagi bumi ini. Dengarkanlah, wahai jiwa yang mulia. Ini bukan akhir dari pesan ini. Ini adalah awal dari kebangkitanmu. Sebuah panggilan untuk menghidupi siapa dirimu yang sejati. Sebuah undangan untuk bangkit, bukan karena dunia memintamu bersinar, tetapi karena jiwamu tak lagi mampu menyembunyikan cahayanya. Dan sebelum kamu melanjutkan langkah berikutnya dalam perjalananmu yang kudus, lakukanlah satu tindakan kecil yang besar maknanya. Tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal pesan-pesan ilahi selanjutnya. Dan tuliskan angka sakral 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu hadir, kamu sadar, dan kamu siap menerima seluruh misi jiwamu dengan cinta. Kamu telah terbangunkan, kamu telah diingatkan. Sekarang berjalanlah dengan damai, dengan keyakinan, dan dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Dunia sedang menunggumu. Bersinarlah,